Wah ini sensitif, ini politis ini. Ustadz, ini rame di media sosial tentang ucapan Menteri Agama yang menyambut atau mengucapkan selamat Hari Nauruz Bahai. Sebenarnya agama apa Bahai itu, Ustaz? Dan bagaimana tanggapan Ustaz terhadap Menteri Agama? Waduh ya. Ya, memang enak takut dibang jawabnya. Takutnya sak entuk wis, sak unine oleh jawab itu mesti mikir bukan hanya benar tidaknya jawaban, tapi pas tidaknya juga. Yang pertama, kepada Bapak Menteri Agama Gus Yakut, sahabat saya, orang baik ya, panjenengan jadi Menteri Agama tentu berbeda dengan jadi ketua Ansor atau jadi tokoh masyarakat. Menteri Agama itu tentu lebih banyak yang dihadapi. Umat Islam aja banyak, ada macam-macam komunitasnya. Panjenengan harus bijak, Gus, harus mikir 1000 kali sebelum menyampaikan pernyataan di depan umum. Gampangnya beginilah, menyakiti orang 200 juta dengan menyenangkan orang 1 juta itu pilih mana? Gampangnya nih ngono. Seluruh dunia ini Bahaiyun atau orang Bahai itu ada 5 juta, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia hanya 5 juta. Nah, umat Islam Indonesia itu 224 juta. Akeh itu. Kalau panjenengan mengucapkan selamat hari ulang tahun atau hari raya Bahai ini, umat Islam banyak yang tersakiti. Mengapa? Pertama, aliran ini sudah lama dibubarkan atau dilarang oleh Presiden pertama RI. Walaupun oleh Gus Dur dicabut, tapi bukan berarti diizinkan. Dicabut larangannya menurut ya dokumen negara. Tapi bukan berarti lalu diizinkan sebagai agama. Kalau diizinkan sebagai aliran silakan, tapi apakah diakui sebagai agama? Tidak ada, undang-undangnya juga belum ada kepresnya. Menteri Agama setahu saya tidak ada hak untuk mengiyakan atau untuk menidakkan nama suatu agama. Menteri Agama hanya mengelola, memanage kehidupan beragama ini, tapi bukan menentukan oh ini sah sebagai agama, ini tidak sah. Itu minimal kepres, mestinya undang-undang kok, harusnya undang-undang. Yang di Indonesia ini agama yang sah adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Ini sudah berlangsung sampai akhir zaman Pak Bu Mega, bukan Pak Habibie. Kemudian era Gus Dur tambah 1 Konghucu. Ya sudah, itu berjalan. 6 agama ini berjalan. Sudah punya hari raya, dia ada hari libur untuk hari raya masing-masing agama. Sudah. Bahkan mohon maaf, mengucapkan Natal yang jelas resmi agama, 2 agama ya, Katolik sama Protestan, masih diperselisihkan oleh para ulama Islam. Nah ini ucapan hari hari raya Bahai itu ya mirip, dalam banyak hal mirip Islam, tapi kemudian penyimpangannya jelas. Mengapa puasanya 19 hari? Itu terinspirasi dari Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Kemudian semua Al-Quran banyak ya, rumus-rumus matematis Al-Quran itu 19, ditemukan oleh Rasyad Khalifah, itu orang Bahai. Lalu puasa 19 hari. Kemudian kiblatnya jelas bukan Ka'bah tapi Karmel, gunung di Palestina. Sholatnya juga tidak 5 kali seperti kita, caranya juga berbeda. Dikatakanlah kalau nyebut Islam tidak, setahu saya bukan ya agama Bahai, tapi apakah diakui? Ini saya mohon kepada Pak Menteri Agama, begini-begini ini ya wise, bijak, mikir perasaan mayoritas umat Islam bagaimana. Kita ini berhari-hari, bertahun-tahun ya dakwah, mengajak orang pada kebaikan, kepada jalan yang lurus, kaidah yang benar, akidah yang tepat. Ini terus terang ya mohon maaf ya, Bahai itu termula dari aliran Syiah sebenarnya.
Jadi salah satu golongan Syiah kemudian keluar sampai akhirnya seperti agama sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Agama tentu tidak bijak. Di tengah mayoritas muslim, mayoritas mutlak, sekitar 90% muslim, luar biasa di media sosial, Masya Allah. Yaitu hati nurani rakyat itu seperti itu. Harusnya semua pejabat negara itu sering baca itu, baik sosial media, baik Instagram, kemudian Facebook, Twitter dan sebagainya, itu lihat itu suara rakyat. Jangan coba melawan arus. Bukan soal menang kalah. Nek menangi akeh menangi pemerintah itu, penguasa itu mesti menangi. Tapi nek mereka berdoa, yang takut kalau orang beriman mesti khawatir didoakan rakyat. So ada hadis Bukhari, mohon maaf ini hadis Sahih Bukhari. Akhir zaman nanti doa yang mustajab adalah doa orang fakir, orang miskin. Bukan doa ulama. Bayangkan ada. Jadi doa ulama itu mengapa? Karena ulama ya penjenengan bisa tahu ulama itu bagaimana. Banyak yang su atau banyak yang soleh terserah. Yang jelas banyak yang wetenge gede. Wetenge gede. Ya makan barang ya minimal syubhat atau supaya sokok-sokok tempel-tempel sing ndak jelas itu. Lah orang miskin tuh ya ndak patek duwe dosa kalau katanya harta, gak duwe harta. Bukan karena hebat sebenarnya, ya karena ndak bisa. Arep korupsi ya ndak bisa, ya wis apa adanya, akhirnya memperkecil dosa kan. Maka benar bahwa akhir zaman nanti doa yang dikabulkan adalah doa orang miskin. Hadis Sahih Bukhari. Nah, kalau penjenengan para pejabat nanti didoakan jelek, dan saya membaca itu ngeri kadang-kadang. Doanya jelek-jelek. Kan malaikat mesti mencatat, dan penjenengan menjabat maksimal kan 5 tahun, paling periode dua periode ya polwes. Kepada kaum Bahai yang sekarang ini ada di Tulungagung kalau di Jawa Timur, mohon dengan segera kerendahan hati, ketulusan jiwa, penjenengan mumpung ada kesempatan bertaubatlah, kembalilah kepada pangkuan Islam, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Bahaullah. Nabinya memang Bahaullah, nanti ada Bahai, ada Babiyin. Bukan Babil ya, Babiyin itu kaum Albab ya. Albab itu, bab itu pintu. Memang Bahai itu bersumber dari Babiyin, kaum Babiyun. Jadi Bahai yang ada di Indonesia, saya mohon penjenengan mumpung masih ada kesempatan bertobatlah. Keselamatan akhirat hanya melalui syariat Islam yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan di akhir zaman atau penyesalan di alam kubur tidak bisa berpengaruh apapun. Hanya menyesal. Sekarang tokoh-tokoh mereka itu sudah Masya Allah, saya tidak tahu betapa beratnya tanggung jawab mereka, resiko alam barzah dan resiko akhirat nanti, menyimpang dari ajaran Islam. Ajaran yang kita akui benar secara syariat Islam, menurut akidah Islam, adalah ya agama yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW itu. Jangan membuat neko-neko. Jadi himbauan saya begitu. Tapi kalau tidak mau ya sudah, punya kebebasan untuk memilih, terserah. Saya sudah mengingatkan baik Bapak Menteri Agama maupun kaum Bahai. Dan saya juga memohon kepada kaum muslimin, ya sudahlah, ini kenyataan ini ya penjenengan sudah menyampaikan keluh kesahnya sudah, tapi jangan sampai kita juga membuat gaduh yang lain ya. Kita doakan moga-moga mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT.